Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Amiruddin Sukma dari kelas PGSD Penjas, eh, kelas 3C. Saya ingin membuat video atau membuat resum tentang materi kelompok 1 yang diadakan minggu kemarin, yaitu matkul pertumbuhan dan perkembangan gerak. Yang pertama yang saya pahami itu adalah teori nativisme. Teori nativisme adalah manusia yang sejak lahir sudah memiliki kemampuan alamiah dan ajaran mempunyai pengaruh terbesar terhadap pemikiran dan perkembangan dan pendidikan anak, yaitu faktor genetik merupakan modal dasar utama dalam mencapai hasil proses pertumbuhan dan kembangan anak. Yang kedua, teori empirisme. Teori empirisme adalah suatu aliran filsafat yang memberikan tuntutan pada empiris pengalaman sebagai pengetahuan. Contohnya, jadi empiris adalah pengalaman sumber utama pengenalan sesuai pengalaman yang didapat. Yang ketiga, teori konvergensi. Teori konvergensi ini menyatakan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Faktor ini tidak hanya faktor internal, namun faktor eksternal. Di sini juga, namun faktor eksternal di sini berperan juga terhadap perkembangan individu tersebut. Contohnya ialah bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai untuk perkembangan bakat itu. Teori yang keempat ialah teori interaksionisme, merupakan teori yang berisi tata cara seseorang berperilaku di lingkungannya, salah satunya sebagai respon terhadap lingkungan sekitar. Yang kelima, teori psikodinamika. Teori psikodinamika itu teori yang memandang akan pentingnya pengaruh lingkungan, terutama lingkungan yang diterima oleh contohnya individu awal, yang perkembangan contohnya merupakan kelompok sosial yang ada pada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Definisi pertumbuhan. Menurut saya, perkembangan merupakan meningkatnya sel dan jaringan intraseluler, berarti bertambahnya dimensi, raga, serta struktur badan dalam makna sebagian ataupun seluruhnya. Yang kedua, definisi perkembangan berkaitan dengan pergantian besar, jumlah dimensi serta guna tingkatan sel, organ ataupun individu yang diukur dengan dimensi berat, dimensi panjang, usia, tulang, serta penyeimbangan metabolik atau retensi kalsium serta nitrogen badan. Fase-fase perkembangan. Yang pertama, fase perkembangan bayi. Fase perkembangan bayi adalah saat berkembang yang berlangsung sejak lahir sampai 18 atau 24 bulan. Yang kedua, fase anak-anak awal adalah fase perkembangan yang berlangsung sejak lahir pada masa bayi sampai 5 atau 6 tahun. Kadang-kadang disebut masalah prasekolah. Yang ketiga, fase anak-anak tengah adalah fase perkembangan yang berlangsung sejak kira umur 6 tahun sampai 11 tahun, sama dengan masa usia sekolah dasar. Sekarang yang keempat, fase remaja adalah masalah perkembangan yang merupakan transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa awal, yang dimulai kira-kira umur 10 sampai 12 tahun dan berakhir kira-kira umur 18 sampai 22 tahun. Jadi, kesimpulan pertumbuhan didefinisikan sebagai peningkatan sebagai kemajuan menuju kedewasaan. Istilah pertumbuhan dan perkembangan menurut saya digunakan bersama untuk menggambarkan proses fisik, mental, emosional yang kompleks yang terkait dengan bertumbuh kembangnya peserta didik. Dan pertumbuhan akan terjadi perubahan-perubahan dalam hal bertambahnya ukuran fisik, terjadi perubahan proporsi fisik atau organ manusia yang muncul mulai dari masa konsepsi hingga dewasa. Seperti itulah komentar atau resum saya terhadap materi yang diungkapkan
atau dipresentasikan minggu kemarin oleh kelompok 1. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf bila ada salah kata. Saya Rian Pak Amiruddin Sukma pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.